yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap maya kembali dalam pembekalan PPPK tahap 3. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu bagi yang tidak selama pembahasan di unmute dulu ya Bapak Ibu mic-nya, nanti ketika ada sesi tanya jawab boleh nanti dibuka mic-nya. Baik, untuk agenda pertama saya persilahkan kepada Pak Rimelvi untuk memberikan sambutan dan materinya. Terima kasih Bu Ucan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana yassir alaina ya Allah wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat, tetap sehat, tetap semangat. Rahmat Allah itu bersama orang-orang yang bersemangat pastinya. Pada kesempatan ini puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kegiatan kita ini yang sejatinya tadi malam kita gelar karena ada sesuatu dan lain hal, kita reschedule jadi malam ini mudah-mudahan lebih maksimal hendaknya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, perkenankan kami ingin menyampaikan progres materi kita di grup. Izin Bapak Ibu sekalian, tadi malam itu di jam berapa itu ya, di lewat tengah malam ya, kita sudah men-share banyak sekali materinya yang dimulai dari sini nih Bapak Ibu, bisa dilihat di grup tahap 3 khususnya. Di grup tahap 3 itu khususnya kita sudah men-share ini terkait model pembelajaran dan sintaksnya. Kemudian juga sudah kita buatkan juga link YouTube-nya untuk bisa untuk bisa kita lihat bersama, simak bersama. Kemudian ini adalah link Zoom ya, link rekaman Zoom pembekalan kita sebelumnya kita sudah simpan di YouTube supaya teman-teman sekalian bisa mengulangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini materi yang dari jam berapa ya? Dari jam 23 lebih 23 tadi malam kita memposting beberapa materi inti yang diujikan sesuai FR, sesuai dengan rangkuman materi di tes tahap 1 dan tahap 2.
Kemudian dan barangkali mudah-mudahan teman-teman sudah membacanya ya, atau mungkin dilihat sekilas tapi belum sempat membacanya. Ini yang kita perkuat malam ini. Kemudian macam-macam tafsir, kemudian perbedaan bank konvensional dan bank syariah, kemudian lagi link modul dan buku PAI, di mana materi tes P3 KPAI banyak diambil dari sini. Kemudian lagi macam-macam pembunuhan dalam hukum Islam. Insya Allah materi ini malam ini kita akan perkuat. Macam-macam syirik, kemudian lagi macam-macam dakwah, kemudian macam-macam riba dan contohnya. Kemudian lagi ini ada saya share tadi faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di abad pertengahan. Kemudian lagi, wah ini dan informasi. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama sekali izinkan kami menyampaikan Bapak Ibu, pertama coba ini informasi tadi sore tadi siang ya. Isi informasinya adalah coba cek kembali dari awal, scroll ke atas, mana tahu ada soal-soal yang belum dikerjakan di grup Telegram. Jika ada soal-soal yang belum dikerjakan, mohon Bapak Ibu kerjakan dengan sabar, cek satu persatu, mudah-mudahan nanti dengan kita mengerjakan soal-soal itu terlatih potensi kita hendaknya. Yang kedua, di Telegram cara kerja kita itu tandai atau ingat jawaban yang benar, yang ada tanda checklistnya. Jadi kalau di Telegram, kalau kita pilih jawaban yang benar, ada tanda checklistnya. Nah, pada opsi jawaban. Yang ketiga, kami akan share soal-soal terbaru, soal-soal ulangan atau review, bila mana semua sudah mengerjakan soal-soal yang sudah kami share. Kalau tidak, capek-capek aja Pak Hero nanti share soal tapi tak dikerjakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian wakafkan waktunya sambil santai kerjakan soal di Telegram. Yang keempat, jika ada beberapa soal yang dianggap tidak pas atau salah kunci, meragukan, mohon di japri admin, tidak bertanya atau komplain di grup. Kenapa? Japri aja adminnya agar menjadi evaluasi kami. Ingat, ada ratusan soal lainnya yang harus dikerjakan. Maka jika ada 1-2 soal yang dianggap keliru, di skip aja dulu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dilewatin aja dulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah terkait link tryout di grup WA. Bentar. Terkait link tryout di grup WA, pastikan semua peserta sudah mengerjakan tryout pada link tersebut. Link tryout yang ada di grup WA peserta, ya, link tryout yang ada di salah satu grupnya ini yang sedang saya buka ini, tahap 3 judul grupnya, TOP3 KPAI. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, diulang-ulang lagi Bapak Ibu sekalian. Pastikan mengerjakannya berulang-ulang hingga perolehan nilai maksimal dan materi yang ditanyakan atau kunci jawaban diingat. Tidak ada yang lupa. Yang ketiga, kami akan share soal-soal terbaru, soal-soal ulangan review bila mana semua sudah mengerjakan soal-soal yang sudah kami share. Yang keempat, seperti pesan tadi, jika ada beberapa soal yang dianggap tidak pas, salah kunci, meragukan, mohon dijapri admin, tidak bertanya atau komplain di grup agar menjadi evaluasi kami. Ingat ada ratusan soal lainnya yang harus dikerjakan, maka jika ada 1-2 soal yang dianggap keliru, di skip aja dulu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait materi pembekalan, baik yang di-share pada link YouTube
atau di-share di grup WA agar mewakafkan waktu untuk membacanya atau menontonnya atau menyimaknya. Kedua, materi tersebut agar dikuasai satu persatu, sedikit demi sedikit, secara intensif setiap hari. Ini pesan terakhirnya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh malas, tidak boleh sakit, tidak boleh banyak alasan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Harus kuat, harus semangat. Rebut apa yang menjadi hak kita dengan terus berjuang. Sebab sukses tak sesederhana yang kita pikirkan. Nah, itu pesannya. Seperti di flyer yang tadi kita share Bapak Ibu sekalian. Nah, ini flyernya Anda bisa gitu ya. Lulus P3 KPAI jadi ASN P3K profesional. Rebut apa yang menjadi hak kita dengan berjuang. Sebab sukses tidak sesederhana yang difikirkan. Nah, itu dia pesannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini satu lagi, selamat berjuang teman-teman guru PAI peserta P3K Indonesia tahun 2021-2022. Bismillah, biiznillah, lulus semua. Jangan pernah lelah untuk latihan dan belajar. Doa kami selalu menyertai kita semua. Dengan jargon kita, jauh di mata, dekat di doa. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut kita membahas, kemudian tadi juga kita sudah share undangan Zoom. Kalau undangan Zoom boleh disebar ke siapa saja agar bisa mengikuti pembekalan kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai dari atas. Dari ini. Pembahasan tokoh pendidikan dan kata kunci. Ini pernah di-share oleh Kang Wawan dulu. Nah, ini untuk diingat-ingat oleh kita dan dihafalkan. Sebab kalau konsep dasarnya, konsepnya kita udah tahu, udah ingat, fa insya Allah nanti dalam pengembangannya Bapak Ibu akan ingat. Kalau Jean Piaget itu, ini untuk pedagogik ya Bapak Ibu. Kalau Jean Piaget, ingat aja teori perkembangan kognitif. Itu Jean Piaget. Kalau David Ausubel, teori Ausubel itu tentang belajar bermakna. Itu kata kuncinya. Kalau teori Gagne, itu hierarki belajar. Kalau Abraham Maslow, itu teori hierarki kebutuhan. Kalau Brunner, itu pemahaman konsep. Nah, ini dia. Bapak Ibu, diingat-ingat, ingat Jean Piaget, ingat teori perkembangan kognitif. Ingat David Ausubel, ingat belajar bermakna. Ingat Gagne, ingat hierarki belajar. Ingat Abraham Maslow, ingat teori hierarki kebutuhan. Ingat Brunner, ingat pemahaman konsep. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini gambar teori Maslow. Nah, teori Maslow itu tentang kebutuhan tadi ya. Kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini gambar daripada teori Maslow. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini gambar hierarki teori Gagne, teori belajar Gagne begini, Bapak Ibu sekalian, sekedar gambarannya. Belajar sinyal, belajar stimulus respon, kemudian apa ini? Chaining, menghubungkan. Yang keempat, asosiasi verbal. Kelima, belajar diskriminasi. Keenam, belajar konsep konkret. Ketujuh, belajar konsep terdefinisi dan aturan. Kedelapan, belajar pemecahan masalah. Ini
hierarki teori belajar Ganye, Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah kita posting di grup kita, Bapak Ibu sekalian, peserta pembekalan. Nah, jadi ini terkait dengan materi-materi pedagogik. Di atas juga sudah, di sini juga ada fotonya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat. Dengan mengulang-ulang membacanya, mengulang-ulang mempostingnya, mudah-mudahan lengket di hati kita dan di pikiran kita. Oke, kita tinggalkan sejenak pembahasan tokoh pendidikan dan kata kunci. Masuklah kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Ini yang saya hitam-hitamkan ini menjadi kata kunci. Bapak Ibu sekalian, kalau bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank perkreditan rakyat. Nah, dan usaha-usaha produktif dengan sistem bunga. Ini dia, Bapak Ibu. Bank konvensional itu dengan sistem bunga. Itu ya. Kita sekarang mencari perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Kalau bank konvensional, kegiatan usahanya secara konvensional dengan sistem bunga. Apa itu bank syariah? Bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalat gitu ya. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti dengan sistem apa? Kalau bukan dengan bunga, dengan mudharabah dan seterusnya. Nah, itu. Jadi karena di tes sebelumnya ditanyakan ini terkait perbedaan bank konvensional dan bank syariah, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita harus paham bahwa bank konvensional itu kegiatan usahanya secara konvensional dengan sistem bunga. Kalau bank syariah berdasarkan prinsip kegiatan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem tanpa bunga. Contoh bank syariah itu bank muamalat umpamanya. Kalau contoh bank konvensional ada BRI, BCA, dan sebagainya. Itu dia. Nah, ini bendera merah putih ini sebagai pembatas materi ya Bapak Ibu. Kalau ada di grup, ini sebagai pembatas materi. Kemudian selanjutnya, ini terkait dengan bank, satu-satu materinya kita itu kan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dah. Masuk kita ke macam-macam tafsir. Ini penjelasan ini sudah pernah kita jelaskan di Zoom, tetapi nggak apa-apa kita ulangi lagi agar apa? Semakin diulang semakin lancar. Nah, kalau orang Minang bilang hafal kaji diulang. Hafal semakin hafal itu karena diulang-ulang. Nah, yang pertama ada namanya tafsir bil ma'thur yang disebut juga dengan tafsir riwayah. Tafsir bil ma'thur merupakan metode penafsiran ayat Al-Quran satu dengan ayat lainnya. Mana saja contoh-contoh tafsirnya ini? Ada Jami'ul Bayan fit Tafsiril Quran. Ada Ma'alimut Tanzil. Ada tafsir Al-Muharrir Al-Wajiz fit Tafsir Kitab Al-Aziz. Ada Tafsirul Quranil Azim. Ada Bahrul Ulum, Fathul Qadir, dan lain-lain. Itu tafsir bil ma'thur atau tafsir riwayah. Ada namanya tafsir diroyah atau yang disebut juga tafsir yang kedua tafsir birro'yi. Tafsir birro'yi. Tafsir birro'yi ini terbagi dua. Jadi tafsir birro'yi itu tafsir diroyah. Terbagi dua. Ada tafsir birro'yi al-mahmud, diperbolehkan.
Yaitu tafsir jenis ini merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan ijtihad berdasarkan ilmu usul fikih dalam ilmu lughah, ilmu syar'i, dan ulumul Quran. Nah, berikut ini kitab-kitab tafsir Birro'yi Al-Mahmud itu ada Mafatihul Ghaib, contohnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kemudian ada Tafsir Al-Jalalain, Al-Bahrul Muhit, Irsyadul Aqlis Salim ila Majayal Quranul Karim, dan lain-lain sebagainya. Itu jenis tafsir ini contoh tafsir Birro'yi Al-Mahmud yang dibolehkan. Ada juga tafsir Birro'yi ini tafsir Al-Mahzum yang terlarang. Merupakan metode penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan ilmu atau hanya mengikuti logika dan hawa nafsu pribadi. Nah, makanya terlarang. Itu ada di antaranya kitab-kitab tafsir Al-Mazmum, yaitu Mu'tazilah, Amali Syarif Al-Murtada, Al-Kasaf'an, Haqa'iq Tanjil, wa uyun aqawil fi wujuh ta'wil. Ada Syiah, ada Hasan Al-Askari, itu jenis-jenis tafsir Al-Mazmum. Nah, tafsir Birro'yi Al-Mazmum hanya mengandalkan logika semata tanpa disandarkan kepada argumentasi yang lain. Itu enggak. Kemudian ada tafsir bil isyarah atau tafsirul isyari, merupakan metode penafsiran yang menggunakan isyarat suci dari riyadhah ruhiyah. Tafsir ini biasa disebut dengan tafsir sufi atau tasawuf. Hukum tafsir ini adalah ikhtilaf, yaitu ada yang melarang namun ada juga yang menerima. Berikut ini kitab-kitab tafsir bil isyarah itu ada Al-Quran Al-Karim, Haqa'iqut Tafsir, Al-Kasf wal Bayan, Ibnu Arabi, Ruhul Ma'ani, dan seterusnya. Ini contoh tafsir bil isyarah. Ada tafsir fuqaha. Tafsir ini merupakan metode penafsiran dengan menonjolkan tafsiran hukum dalam Al-Quran. Tafsir ini ada yang diperbolehkan. Siap. Nah, tafsir ini, tafsir fuqaha ini ada yang diperbolehkan untuk dijadikan pedoman, ada juga yang melarangnya. Berikut ini kitab-kitab tafsir fuqaha. Ada Ahkamul Quran, Ahkam Al-Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran, As-Samratul Yani'ah, dan lain-lain. Kemudian ada lagi tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer itu merupakan kumpulan kitab tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer. Berikut ini kitab-kitab tafsir kontemporer Bapak Ibu semua. Ada Jawahir fi Tafsiril Quran, ada tafsir Al-Manar, ada tafsir Al-Maraghi, ada Al-Munir fi fil Aqidah, dan seterusnya, dan lain-lain. Itu tafsir kontemporer. Ada tafsir maudhu'i yang kita kenal dengan tafsir tematik, merupakan metode penafsiran dengan menyusun ayat Al-Quran menjadi sebuah tema-tema tertentu. Contoh kita tafsir maudhu'i yaitu Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi at-tafsir al-maudhu'i li ayatil Qur'aniyah. Ada Majmu'ul Bayan li Ulumil Quran, dan lain-lain. Itu contoh-contoh tafsir maudhi. Jadi ditetapkan tema-tema tertentu, kemudian dicari ayat-ayatnya dan dibuatkan tafsirnya oleh para ulama. Itu tafsir maudhi atau tematik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bawah dijelaskan penjelasan di atas tentang macam-macam tafsir. Itu dia ya Bapak Ibu sekalian tentang macam-macam tafsir, sehingga nanti kita tahu mana yang kategorinya tafsir maudhu'i. Karena di soal itu nanti dibuatkannya narasi, kemudian kita disuruh menebak. Ini termasuk tafsir tematikah, tafsir fuqaha kah, dan lain-lain sebagainya.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini ada link modul nih Bapak Ibu sekalian. Kalau link modul PAI ini kalau kita klik nanti keluar file-file berisikan modul-modul. Nanti Bapak Ibu untuk memperkaya referensi kita bisa nanti sebentar saya stop dulu share screen-nya. Saya lihatkan apa aja isi link modul yang kita share itu. Nah, nanti ada di sini. Nah, bentar. Ini dia isinya Bapak Ibu sekalian. Nah, link modul ini dia isinya. Ada akhlak, belajar, ada global ilmu, kemudian K13 penilaian perkembangan profesi, program, PTK, kemudian radikal tafsir. Ini dia. Di modul ini itu isinya. Di link modul itu isinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada buku link buku kelas 12 itu buku apa namanya itu buku PAI. Buku PAI kelas 12 itu di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat isinya ini. Bentar, saya lihatkan. Karena materi-materi uji itu, materi tes itu banyak diambil di situ. Nah, termasuk ini juga berbentuk PDF, file PDF. Faktor kemunduran, faktor kemajuan Islam, menggapai berkah dengan ilmu mawaris, qada dan qadar, kemudian munakahat, kerja keras dan tanggung jawab, kemudian lagi berpikir positif dan demokratis, dan seterusnya. Nah, itu isi daripada link yang kita bagikan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut. Lanjut ke materi macam-macam pembunuhan dalam Islam. Nah, sekarang karena ada yang melaporkan ke admin, kemarin juga keluar materi macam-macam pembunuhan dalam Islam. Nah, ini dia. Ada 3 jenis pembunuhan dalam hukum Islam. 1, pembunuhan sengaja yang disebut dengan qatlul amd. Amdun itu kan artinya sengaja. Pembunuhan sengaja, qatlul amd. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau qatlu syibhu al-amd. Ya, semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Qatlu al-khata'. Jadi ada 3 kategori jenis pembunuhan. Apa itu pembunuhan disengaja? Pembunuhan disengaja itu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh seseorang, menghilangkan nyawa, dan menggunakan alat yang memungkinkan. Dan ini tidak boleh. Ada ayat Allah, firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'natullah wa la'nat wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, itu dia. Itu pembunuhan yang disengaja. Nah, cukup jelas. Kemudian pembunuhan semi sengaja itu seperti apa? Qatlu syibhu al-amd. Pembunuhan semi sengaja itu artinya pembunuhan yang dilakukan secara
sengaja terhadap korban tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Dia sengaja tapi tidak disertai niat membunuh. Misalnya, contoh melempar korban dengan benda ringan, dengan tongkat atau kerikil. Kita lempar dia dengan tongkat, seseorang itu dengan tongkat atau kerikil. Sengaja kita lempar tongkat atau kerikil. Yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian. Tetapi ternyata korban itu meninggal dunia. Qadarullah gitu ya. Maka itu disebut dengan pembunuhan semi sengaja. Jadi kalau hukumnya kita gini saya ya. Jadi yang demikian itu mereka tidak yang pembunuh semi sengaja itu tidak wajib diqisos, tetapi hanya diwajibkan membayar diat berat atas keluarga pembunuh. Gitu. Dalam kasus demikian haram bagi keluarga untuk menghukum qisos mengingat ketidaksengajaan seorang pembunuh. Kemudian pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata'. Pembunuhan karena kesalahan itu adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian, salah dalam perbuatan seperti mau menembak binatang, ternyata mengenai orang. Dia nggak sengaja, dia berburu, dia mau nembak binatang buruan, ternyata kena orang. Atau salah dalam maksud seperti orang yang menghindari kendaraan menabrak orang hingga meninggal dunia, kecelakaan gitu kan tidak disengaja. Nah, kelalaian atau tidak kenal sasaran seperti membunuh kawan sendiri dalam suasana perang karena tidak diketahui mana musuh mana lawan gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira maksud daripada pembunuhan karena kesalahan. Jadi kembali ke awal, ada 3 macam pembunuhan dalam kajian hukum Islam. Gitu. Kemudian, ini banyak macam-macam kajian kita ya, Bapak Ibu sekalian. Agar kami posting sesingkat-singkatnya dan secara lugas, tegas, dan tidak banyak pembahasan supaya kita bisa memahaminya dengan cepat. Ada macam-macam syirik. Syirik itu ada 2, ada syirik akbar atau syirik besar, ada syirik asgor, syirik kecil. Atau dalam literasi lain ada syirik jali, syirik nyata, ada syirik khafi atau syirik tersembunyi. Nah, di sini penjelasannya kita telah tuliskan kalau syirik akbar itu merupakan syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zahirun jali, tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan selain Allah, gitu ya. Kemudian kedua yaitu syirik akbar batinun khafi, tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal umpamanya, gitu ya. Nah, kemudian ada syirik asgor, syirik kecil. Mana saja yang kategori syirik asgor? Nah, yaitu syirik asgor termasuk perbuatan dosa besar sebenarnya. Akan tetapi masih ada peluang diampuni karena syirik itu kan dosa besar. Tapi syirik asgor itu ada peluang untuk diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asgor dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contohnya ini, bersumpah dengan nama selain Allah, memakai azimat, mantra, sihir, hobi percaya ramalan, dukun, tenung, bernazar nih ya, bukan ernazar, bernazar kepada selain Allah, ria gitu ya. Nah, kalau di kajian kita biasa, kalau syirik jali itu mengakui adanya Tuhan selain Allah, menduakan Allah ya. Kalau syirik khafi itu ria, itu perbuatan ria itu termasuk syirik khafi gitu, syirik yang tersembunyi. Jadi itu. Ini 2 macam-macam syirik, dan ini saya kira sudah tahu kita semua ya, tetapi mempertegas dan memperkaya khazanah kita. Ada ternyata yang disebut juga syirik akbar atau syirik besar, ada syirik asgor, ada syirik jali, syirik khafi dalam pengistilahannya gitu ya. Baik, kemudian lanjut. Sedikit lagi, ini udah masuk latihan kita sebentar lagi sebenarnya. Ada macam-macam dakwah.
Nah, ini macam-macam dakwah. Ini singkat saja, tidak saya bikin penjelasannya karena saya kira cukup paham. Nanti kalau penjelasan bisa dilihat di materi kita, di file materi kita. Ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah melalui keteladanan, contoh teladan. Ada dakwah bit tadwin. Nah, kalau ada ketemu soal ini nanti, dakwah bit tadwin itu dakwah dengan tulisan, dengan buku. Jadi kita menulis isi daripada tulisan-tulisan kita itu isinya dakwah, gitu ya, bermanfaat untuk orang banyak. Ada dakwah bil hikmah dengan penuh kebijaksanaan. Dakwah dengan kebijaksanaan. Ada dakwah fardiyah, dakwah perorangan, dipanggil orang empat mata. Kita berikan berbagi, sharing kita, kemudian memberikan nasihat, tausiah, perorangan, itu fardiyah. Ada dakwah ammah, umum, itu disampaikan dakwah yang disampaikan secara umum. Ada dakwah bil lisan, kalau tadi ada bil hal, bil tadwin, ada bil lisan, dakwah secara lisan, ya, atau ceramah atau pidato. Ini kira-kira macam-macam atau dakwah Bapak Ibu sekalian. Penjabarannya nanti kita bisa explore nanti terkait dengan 6 kategori atau macam-macam dakwah tersebut. Terakhir, macam-macam riba dan contohnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasi'ah. Nah, ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasi'ah. Penjelasannya riba fadl merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda dari syarat penukar. Misalnya emas dengan emas, beras dengan beras, perak dengan perak, dan lain sebagainya. Jadi itu barang yang sama ditukarkan dengan kualitas yang berbeda. Itu disebut dengan riba fadl. Contoh, Andi menukarkan seliter beras ketan dengan 2 liter beras biasa. Maka penukaran ini adalah riba. Karena beras harus ditukarkan dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Itu contoh sederhana. Jalan keluarnya adalah menjual beras ketan terlebih dahulu, lalu uangnya digunakan untuk membeli beras biasa. Itu caranya. Kemudian riba yang merupakan penundaan serah terima barang yang ditukarkan atau diperjualbelikan. Ada penundaan. Unsur penundaan inilah yang membuat terjadinya riba. Contoh, Ibnu membeli emas pada hari Rabu, akan tetapi menerima barang tersebut pada hari Jumat. Ini termasuk riba karena terjadi perubahan harga dalam rentang waktu yang terjadi. Maka perlu dilakukan jual beli secara langsung agar tidak terjadi riba. Gitu. Ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang karena memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh, Azizah meminjam cincin kepada Aisyah dan diberi syarat untuk membayarnya tahun depan dengan harga emas sebesar 12 gram. Apabila terlambat 1 tahun, maka bertambah 2 gram menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan menunda pembayaran ini termasuk riba. Ini riba nasi'ah, ini termasuk yang sering banyak berlaku di tengah masyarakat. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Terakhir, ini dia saya share link-link YouTube agar kita semua bisa menyimaknya di sela-sela waktu kita. Dan itu kita mungkin bisa lihat di channel YouTube kita itu sebentar kita buka Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Nah, ini dia channel sebentar. Channel Anda. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat nanti. Saya ingin lihatkan ke Bapak Ibu agar nanti karena nanti rekaman daripada kegiatan kita itu ada di channel Akpai TV Sumbar. Nah, channel Akpai TV Sumbar itu termasuk kalau ini ada tadi kebetulan saya kirim trik lulus UP PPG PAI.
Ini bagi teman-teman yang akan yang retaker PPPG. Kemudian ada motivasi penjelasan tentang model-model pembelajaran kemarin udah di-share, pembekalan P3 PAI kedua, pembekalan UPPPG gitu ya. Kemudian juga pembekalan P3K seri keempat dulu. Kemudian lagi kemudian teori masuknya Islam ke Nusantara. Banyak lagi sebenarnya yang lain. Kemudian juga pembekalan P3K part 1 dulu ya. Part 1 yang kemarin maksudnya. Yaitu terkait materi apa tuh? Lupa, nanti dibuka aja Bapak Ibu sekalian. Kemudian banyak lagi di sini info-info terkait dengan hal-hal yang menunjang potensi, kompetensi, dan persiapan kita tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe-nya dan like, share, dan serta komen positif. Itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan dengarkan nanti pembahasan soal-soal langsung via Telegram oleh Bu Susan. Oleh karena itu dari saya itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Rimelvi atas pemaparannya. Kita lanjut Bapak Ibu ke pembahasan soal-soal yang di Telegram. Udah, aku nggak bisa share screen. Ya, saya jadikan host dulu. Ini harusnya bisa loh, Dak. Bisa jadi ada co-host. Kok kenapa jadi Faktanya nggak nggak bisa. Kemarin waktu aku buka bisa loh, Dak. Tapi kok aku nggak bisa? Oke. Oke, siap. Baik. Ini yang di belakang Bu Jen ini salam seperti itu Bapak Ibu, itu salam di atas rata-rata. Wah, backgroundnya itu salam di atas rata-rata. Capaian Bapak Ibu harus di atas rata-rata. Insya Allah, Allahu Akbar. Wah, oke. Lanjut, Susan. Buka Telegram via laptop biar lebih lebar layarnya. Ini kok nggak bisa ya? Bisa di scan barcode dia untuk ditutup. Iya, ini Biasa udah bisa. udah dibuka di laptop. Cuma nggak kebuka ini dari share screen-nya. Oh gitu. Sebentar, ini kenapa? Sebentar. Laptopnya udah minta diganti. Oh iya betul. Insya Allah harus diganti karena yang baru lulus P3K itu harus ganti laptop. Waduh. Lem biru kan, lem biru. Ya, lem biru kayaknya Pak Kamil. Ntar saya cek dulu di sini. Apa memang nggak bisa dibuka? Ini di saya ada dua. Tuh Kang Wawan tuh. Kang Wawan 2 laptop itu. Nah, Kang Wawan tuh operator. Laptopnya ada 20. Muncul di sini nih anehnya. Sebentar saya cek ya. Apakah saya bisa buka atau tidak? Coba saya cek di sini. Bentar. Ini ada nggak ada? Pertama sekali klik setting, kemudian klik device, klik scan barcode. Ini aku udah coba nih. Klik scan bar. Udah coba? Ini udah muncul belum di layar? Udah, Bang? Atas. Oke. Baik, udah. Siap. Karena saya jarang buka Telegram yang ini, jadi 665 ini belum terbaca. Nah. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, si A membunuh si B, tapi keluarga korban menganggap itu sebagai takdir dan keluarga korban tidak menuntut. Dari ilustrasi di atas, hukuman untuk pelaku adalah C. Coba apa ya Bapak Ibu jawabannya? C.
Kisos, bebas hukuman. Bayariyat mukholadhoh, Bayariyat B. mukhafafah, rajam. Yang mana? Bayariyat mukholadhoh. Oke, kita coba yang C ya. Betul, ternyata yang C. Bapak Ibu. Oke. Jadi yat itu ada yat mughallazoh dan mukhafafah juga ya. Ya. Saya Dan dulu belajar najis. ada najis mukhafafah, najis Lazah. mutawasitoh dan najis mughallazoh. Iya, betul. Ternyata Iya, yat ternyata ada juga yat juga seperti ada itu ya. ya. Oke, sip, lanjut. Oke. Seseorang bisa mendapat warisan kecuali A. Sahabat karib, hubungan nasab, keturunan, perkawinan, atau wala. A. Yang mana? A, kecuali A. Kecuali A. A. Bapak Ibu. Oke, ini yang lain mana ya? Boleh Bapak Ibu dibuka mic-nya. Ah. Nah, ternyata betul ya. Ah, Ya, jawabannya. Bapak Ibu. Siap. Berarti yang bisa menjawab ini sudah mengerjakan nih. Seorang bapak mendapat warisan karena sebab A. Wala, B. Wala. Nasab, nikah, atau perkawinan. Yang mana ini jawabannya? Nasab. Nasab. A. Apa C nih? C. Wala merdekakan. Wala, mala, nasab, nikah, apa perkawinan? Nasab. C. Hmm. C. Yakin? Kita coba nih, C. Oke, betul. Betul. Jadi seorang bapak mendapat warisan itu karena nasab ya. Hubungan Oke. darah. Seorang istri mendapat bagian warisan karena B. sebab Pernikahan. pernikahan, wala, keturunan, Pernikahan. B. apa? B. Karena pernikahan. P. Sip, B. mantap. Kok pada pinter-pinter ya ini? Waduh. Ini sudah mengerjakan biasanya karena ini yang tanggal 17 ya. Oke. Memerdekakan budak, lalu budak itu meninggal. Yang memerdekakan mendapat warisan. Wala. Oke. Good. Nah, coba. Oke, betul. Wow, ternyata di sini sudah banyak juga yang mengerjakan ya. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan Islam meliputi seluruh aspek dimensi manusia yang dapat atas beberapa dimensi. Apa saja dimensinya? Akal, agama, akhlak, kejiwaan, estetika, dan kemasyarakatan. Oke, jawabannya A. Kita coba. Oke, betul. Ternyata jawabannya A. Sabar Bapak Ibu, sabar. Tunggu dulu Ibu tuh sudah membacanya. Menurut Zakiyah Derajat itu, Sabar Bapak Ibu. dimensi manusia itu meliputi fisik, akal, agama, akhlak, kejiwaan, estetika, dan kemasyarakatan. Oke. Selanjutnya, menurut Zakiyah Derajat, faktor terpenting dari seorang guru adalah Kepribadian. apanya? C. Oke, kita coba. Ya, ternyata betul ya kepribadiannya ya. Oke, kita lanjut. Dasar hierarki kebutuhan manusia menurut Dr. Zakiyah Derajat adalah mendapatkan rasa aman, sukses, ingin tahu, kasih sayang, atau harga diri. Mana nih Bapak Ibu jawabannya? Rasa aman, ingin sukses, ingin tahu, kasih sayang, atau harga diri? Yang mana? Rasa ingin tahu. D. Kasih sayang. D. Rasa ingin tahu. Pak. Kasih sayang Ibu. Kasih sayang. Atau rasa kasih sayang, atau rasa aman, atau ingin sukses. Yang mana ini? Yang D, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang D. Kebutuhan manusia itu kebutuhan menurut Zakiyah Derajat yang mana? Rasa aman. D, D. D. Yakin? Rasa ingin tahu. Rasa aman.
Yang mana ini? Yang mana? Ayo. Coba Dek ya. Coba Dek ya. Ternyata D. Rasa Mantap. kebutuhan akan rasa kasih sayang. Oke, kita Aduh, lanjut. salah, guys. Kebutuhan tertinggi manusia menurut teori Zakiyah Drazat adalah keamanan, pengembangan diri, afeksi, dan relasi, makan, minum, tidur, dan pakaian. Kebutuhan akan menyelidiki sesuatu. Yang mana ini, Bapak Ibu? Kebutuhan ya. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Yakin? Yakin. Aku kita yakin, coba. Bu. Oh, ternyata salah. Salah. Kebutuhan tertinggi manusia itu ternyata kebutuhan akan menyelidiki sesuatu ya, menurut Zakiyah Drazat ini tuh. Dan yang E itu yang menjawab hanya 6%. Nah, Bapak Ibu, jangan dilihat dari pertanyaan yang betulnya, jangan dilihat dari persentase, tapi dilihat dari checklist biru ini. Oke. Oke, kita lanjut. Dalam kehidupan, ada beberapa hal yang belum dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber hukum kedua juga berfungsi sebagai penetap hukum. Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus berikut. A. Menjelaskan tentang larangan makan binatang yang bertaring. B. Memberikan batasan bagi seseorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. C. Mengungkap kisah-kisah para sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fisabilillah. D. Menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Ini jawabannya. Menjelaskan tentang Menjelaskan tentang Coba. larangan. Oh iya. Iya, betul. Oke, mantap. Oke. Lanjut. Walladzin a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza anfa'u lam yusrifu wa lam kelihatan ini. Yang C. Apa dia yang bergaris bawah artinya apa ya? Tidak berlebih-lebihan. C, Ibu. Apa jawabannya? Tidak Mereka tidak berlebihan. Oke. Nah, surat apa nih ayat di atas ini Bapak Ibu? Surat apa ini? Al-Imran, Al-Furqan, Al-Alaq, atau Al-Baqarah? Al-Furqan. Surat apa ini? Al-Furqan. Al-Imran. Surat apa yo? Al-Furqan. B. Yakin? Insyaallah. Oke, Al-Furqan ayat Oke, 60. mantap. 7, sip. Mantap. Lolos ini insyaallah ini ya. Ya, amin. Amin. Ingat Bapak Ibu, di tahap 3 itu pertarungan akan semakin dahsyat. Karena satu lintas jenjang, lintas kota kabupaten. Itu yang kita harus benar-benar dipertaruhkan nyawa kita di situ tuh ya. Selanjutnya, wala taj'al yadaka. Ibu. Terjemahannya dan Yadaka janganlah itu Bu, kamu tangan, Bu. Tangan, yadaka. Yadun. Oke, betul ya. Ini yang item-item nggak kelihatan ya ininya Arabnya. Di dalam Al-Baqarah ayat 177 menerangkan bahwa kesempurnaan iman seseorang muslim ialah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin. Bunyi ayat tersebut adalah D. Oh, yang D. D, Ibu. Ya. Yang paling banyak lah. yang Paling D panjang. Bu. Akhiroti, al-malaika, ada wal kitab. Oke, kita coba ya. D, Bu. D. Iya, betul. Ternyata jawabannya D. Betul sekali. Oke.
Kita lanjut. Pak Arif dan petani lainnya di desa secara serentak menanam cabai merah pada musim ini. Karena sudah berpengalaman, hasil yang perkirakan berlimpah ruah, namun jauh panggang dari api, ternyata mereka memanen melainkan terkena serangan wereng yang mengakibatkan seluruh petani dan Pak Arif gagal panen. Jenis cobaan ini digambarkan surah Al-Baqarah ayat 155, tepatnya pada kata Al-amwal, harta ya. Amwal. B. C. Apa? Amwal. C. Al-amwal. Yakin nih Al-amwal. Saya B. Saya D, Bu. Al-jau'a. Saya B. Kalau Ayo, yang al-ju' mana itu ini? artinya lapar. Kalau Oh iya, al-wal lupa, harta. Pak. Lupa, Pak. Kalau khauf Kalau takut. khauf itu takut. Kalau Al-amwal anfus itu kematian. Iya, iya. Nah, jadi jawabannya Mana? yang mana? Tapi ada satu lagi pilihannya yang nggak ada nih soalnya. As-samarot satu lagi. Oh Kan iya. itu. Oh, kan C juga salah. Berarti Ya karena Saya B. jawabannya jawabannya yang B. Takut jadinya, Bu, ya. Ya, jadinya tapi takut. iya. Heeh. Heeh. Bentar, kita cek soalnya itu. Skripnya salah nggak? Karena sebentar Bu Susan, kita Oke. dudukkan soal ini tuh ya, intinya yang ditanya apa nih? Karena intinya cabenya kena wereng. Ya kan, itu kan ujian itu. Iya. Arti kata hasil pertaniannya mengakibatkan seluruh petani dan Pak Arif gagal panen. Tentu Jadi lapar, ini Kak, Pak. sebenarnya ada satu option yang belum ada, as-samarot. Iya. Samarot itu adalah hasil pertanian, buah-buahan gitu. Ya. Jadi ada 5 jenis ujian Allah itu. Allah uji dengan kematian, Allah uji dengan ketakutan dan kecemasan, Allah uji dengan kekurangan harta, Allah uji dengan kelaparan, kemudian Allah uji dengan ketiadaan buah-buahan atau hasil pertanian. Ini Berarti salah ini. kalau di sini al-khauf itu rasa cemas, rasa khawatir. Iya. Allah uji peserta P3K itu dengan rasa takut, cemas, khawatir nggak lulus gitu kan. Nah, itu ujian Allah juga itu. Jadi ini menurut saya Bapak Ibu, Hero juga Pak Hero, ini ada satu option. Ditambah Bisa satu lagi ya harusnya ya. Ya. Karena nggak ada Karena kalau samarot. iya, bisa juga sih di ini Yang tepat itu samarot. Ya karena nggak ada samarot makanya pilih amwal. ya itu. Karena tidak ada samarot maka dipilih amwal. Ya, tetapi amwal dipilih juga salah di Bukan sini. harta. Iya. Mungkin untuk nih mengisi kuisnya itu Pak, ABC-nya itu mungkin salah ya, Pak, buat ABC betulnya itu. Ya, bisa jadi. Jadi Kalau yang D, Pak? kalau seandainya samarot nggak ada, berarti jawabannya amwal gitu ya. Karena itu masuk bagian harta. Tapi mungkin ketika di Telegram itu kadang-kadang saya pun kadang sering salah ngeklik kuncinya. Jadi yang kuncinya C umpamanya, tapi terklik B gitu. Mohon dimaklumi dan skip aja dulu, kita beralih ke yang Sama dimaklumi Pak. Oke, lanjut. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Dari petikan ayat di bawah ini, manakah yang menunjukkan sikap orang yang menerima musibah atau cobaan? D. Oke, yang mana ini? Ya, sobat musibah C. B. Enggak, C. Bisa musibah. Yang C, Bu, yang C. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Yang C, raji'un. yang C. Yang D, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah Bukan. wa ulaika humul muhtadun. Yang B, minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayo, yang mana jawabannya? Kita coba yang C ya. Cacing. Oke. Betul. Mantap. Ternyata yang C. Selanjutnya apa ini tulisannya? Wala nabluwannakum. Walantualakum fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'un minal ladzina utul kitab. Potongan lafal yang berbunyi
Lengkap warna artinya adalah Menambahkan uji A. oke, betul ya. A. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Zaharal fasad fil barri Wal bahri. Bahri A. A. Oke, Bahri A. jawabannya A ya. Betul. Kita lanjut. Doa yakni merupakan senjata bagi orang yang mukmin. Pada hakikatnya doa berarti Jawabannya Bu. Baca soal dulu sampai. menunjukkan Sabar, Bapak Ibu, kelebihan sabar. seseorang, menampilkan sikap yang besar, Santuy Bu, santuy ya. menampakkan kelemahan seseorang. Semangat. Yang mana jawabannya? Kelemahan seseorang. Oke, kita coba. Ya. Oke, ternyata jawabannya adalah menampakkan Yang kelemahan dan Bapak. ketiadaan kuasa di hadapan Allah Kelemahan. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dilanjut. Firqah pertama yang mencetuskan kekafiran bagi pelaku dosa besar adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij. Nah, Yang mana ini? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Khawarij. Mu'tazilah, Bu. Mu'tazilah. Yang mana ini? Ayo. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Yakin Yang abu. Mu'tazilah? Aku yakin. Oke, kita coba. Iya. Ternyata salah. Ternyata Khawarij. Firqah pertama yang menjadikan Aduh. kekafiran bagi pelaku dosa besar adalah Khawarij. Ya. Salah 100%. Ngapain coaching malah masuk? Aduh, coaching. Oke, dilanjut Bapak Ibu. Muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa digolongkan sebagai orang kafir karena dia masih punya iman. Tapi juga tidak disebut mukmin karena seorang mukmin tidak mungkin melakukan dosa besar. Pendapat ini disampaikan oleh Sunni, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Murji'ah. Mana ya? Qadariyah. Gimana? Khawarij. Murji'ah. Muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa digolongkan sebagai orang kafir karena dia masih punya iman, tapi juga tidak disebut mukmin karena seorang mukmin tidak mungkin melakukan dosa besar. Pendapat ini Mu'tazilah. disampaikan oleh Murji'ah. C, Bu, C. Murji'ah, Khawarij, Sunni, Mu'tazilah atau Qadariyah. C. Mana jawabannya? Murji'ah. Yang mana nih Bapak Ibu? C, C, C. Yang mana ini jawabannya? Khawarij. Apa Murji'ah? Apa Mu'tazilah? Apa Qadariyah? Coba Murji'ah datang. Kita coba Murji'ah ya. Murji'ah. Ya, ternyata Murji'ah ya. Sekali lagi, Muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa digolongkan sebagai orang kafir karena dia masih punya iman. Tapi juga tidak bisa disebut mukmin karena seorang mukmin tidak mungkin melakukan dosa besar. Pendapat ini disampaikan oleh Murji'ah. Oke. Berikut ini kita lanjut beberapa kemungkinan yang disampaikan oleh Al-Asy'ari yang akan dialami oleh pelaku dosa besar kecuali Allah tidak akan pernah mengampuninya kecuali dia bertobat. Dengan rahmatnya ia akan mendapat pengampunan. Yang C, mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang D, ia akan mendapatkan siksaan sesuai dengan kadar perbuatannya lalu dimasukkan ke surga. Kecuali
Yang E tidak akan kekal di alam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Ya, Yang kecuali mana? E. Coba ya, yakin? Salah. Ternyata jawabannya mendapatkan syafaat Nabi Oh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Dalam masalah sifat Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat tetapi sifat-sifat itu bukan zat. Kemudian yang B, sifat-sifat itu tidaklah sama dengan esensi Tuhan dan lain dari esensi Tuhan. Yang C, sifat itu bukanlah Allah tapi juga tidak lain dari Allah. D, Tuhan mempunyai sifat yang sama dengan zat Tuhan. E, Tuhan mempunyai sifat yang merupakan inti dari zat Tuhan. Yang mana Bapak Ibu jawabannya? B. B. Yang mana jawabannya? A. Coba. Oh, ternyata salah. Yang betul adalah B. Sifat-sifat itu tindakan sama dengan esensi Tuhan dan lain dari esensi Tuhan. Ya. Itu dia. Kita lanjut. Dalam menilai masalah keadilan Maturidiyah, Bukhara memandang bahwa A. Keadilan Allah terletak pada kehendak mutlaknya, tak ada yang lebih berkuasa darinya. Kemudian B. Kehendak mutlak Allah dibatasi oleh keadilannya. Kemudian C. Allah sendiri terikat dengan norma-norma keadilan yang apabila dilanggar, membuat Allah bersifat tidak adil. D. Keadilan Allah bersifat mutlak dan Allah pasti berbuat adil. E. Tidak ada yang bisa menentukan keadilan bagi Allah. Yang mana jawabannya, Ibu? Nanti kita gantian baca soalnya ya, Teh Susan ya. Siap, udah. Yang mana Bapak Ibu? A. Yakin A? C. Atau C? Allah sendiri terikat dengan norma-norma keadilan yang apabila dilanggar membuat Allah bersifat tidak adil. D. Keadilan Allah bersifat mutlak dan Allah pasti berbuat adil. Yang mana jawabannya ini? Yang D. Coba yang D. Ya, ternyata betul. Keadilan Allah bersifat mutlak dan Allah pasti Betul sekali. Ya. Lanjut. Golongan yang menganut paham free will and free act adalah Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah. Bebas di dunia, bebas berbuat. Aduh. Syiah nih Bu, kalau nggak salah. Qadariyah. Yang mana ini? Syiah apa Qadariyah? Qadariyah. Free will and free act. Act-nya itu berbuat kan? Bebas berbuat. Kalau will-nya itu Bu? Qadariyah. Aliran mana ini Bapak Ibu? Saya pilih yang A Bu. Saya pilih Qadariyah. C. A salah, si A salah. Bebas bertindak. Bebas Akan bertindak ini jawaban. bebas berkemauan dan bebas melakukan apa saja, kan itu ya. Oh begitu. Iya. Free will and free action. Free act. Nah, ya. Saya pilih yang A Bu. Qadariyah. Karena mungkin gini. Apa itu? Ya. Karena mungkin barangkali apa yang dia lakukan itu semuanya sudah apa Allah gitu mungkin ya. Kalau saya milihnya E. Jabariyah berarti, Jabariyah. Coba diklik E, betul nggak ya? Salah. Oh salah. Qadariyah ternyata. Ternyata Qadariyah ya. Oh, betul. Maaf. Ini suara apa ini? Soal dan dibagikan Pak.
Apa itu, Pak? Tolong Teh Susan di mute yang Wait. Krisik itu. Oke, sip. Lanjut. Oke, lanjut. Eh, Aliran kalam yang dikenal dengan istilah fatalism atau predestination adalah Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah. Aliran kalam yang dengan istilah fatalis atau predestination. Apa ini jawabannya Bapak Ibu? Jabariyah. Hmm? Jabariyah. Yakin Jabariyah? Betul. Aku yakin kata Pak Heron tadi. nih. Ya, Jabariyah ternyata aliran kalam yang dikenal dengan istilah fatalism atau predestination adalah Jabariyah ya. Oke, kita lanjut. Aliran Maturidiyah adalah teologi yang banyak dianut oleh umat Islam yang memakai madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Jafariyah, Hanafi. 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 Coba. Wah, ternyata betul Hanafi, Bapak Ibu. Lanjut. Salah seorang tokoh Murji'ah di bawah ini adalah Ghailan al-Dims, al-Juhaini, Abu al-Huzail, al-Ghazali, atau Imam Maliki. Damaskus pusatnya Khawarij. Yang mana? A. Oke, pinter. Ih, jago ya ibu-ibu. Tadi cek kok, Bu. Udah dijawab duluan dari. Udah dibuka duluan ya. Udah dibuka duluan. Oke, Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan cara mendiskusikan suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut membuat Hani semangat karena di lingkungannya banyak orang miskin dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi. Pada contoh tersebut, Pak Ali sedang menerapkan prinsip belajar, Perhatian. motivasi, aktivitas, Ya, yang A ini, perbedaan Bu. individual. Perhatian. Oke, ya. Nah, nanti Perhatian. pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Panjang-panjang. Aldo adalah siswa kelas 5 SD Santika. Ayahnya seorang pengusaha kaya. Bila ke sekolah, ia diantar oleh supir pribadinya. Hal ini membuat ia disayang oleh semua guru. Padahal kecerdasannya pas-pasan saja. Alma juga bersekolah di sekolah yang sama. Ayahnya seorang pemulung. Alma seringkali menunggak SPP maupun uang buku, sehingga seringkali ia mendapat skorsing dari sekolah. Hal ini membuktikan Alma menjadi pendiam dan rendah diri, padahal sebenarnya ia adalah anak yang cerdas. Tindakan sekolah yang membeda-bedakan murid karena status ekonomi adalah salah. Karena pendidikan itu merupakan hak martabat orang, hanya boleh diikuti oleh orang kaya, hak asasi manusia, pendidikan dapat membentuk kepribadian manusia. Yang mana Bapak Ibu? Iya, yang HAM ya. Oke, lanjut. Di bawah ini merupakan dalil tentang kedudukan hadis dalam hukum Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yang di. Kedudukannya tentang apa? Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Kalau jawabannya betul, tapi kalau dia salah. Yang ditanyanya isi kandungan. Yang A betulnya. Hadis merupakan sumber pokok. Isi kandungan, Bu ya. Iya, isi kandungan yang dipertanyakannya. Iya. Jadi ya. Betul. Oke, kita lanjut. Meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, memelihara, yang menghidupkan dan mematikan. Pernyataan tersebut adalah pengertian rububiyah. Yang mana? Rububiyah. Tauhid
Rububiyah. Nah, Baik. Lanjut, ini masih peribadatan. semangat ini. Ya. Masih, Bu. Oke, kita Ini semangat lanjut. 45, Bu. Perhatikan ayat berikut. Aduh, nggak kelihatan ininya. Kok nggak bisa diperbesar lagi? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin Rasulan. rasulan ani Budullaha Wajtanibu Budullaha wajtanibut taghut. Togut. Oke, redaksi An-Nahl ayat 36 di atas merupakan dasar keyakinan terhadap Uluhiyah. Uluhiyah. Ini ulihiyah berarti ini. D. Uluhiyah. D. ya tauhid uluhiyah ya. Jadi materinya udah di itu kemarin ya, udah di Iya. mana yang uluhiyah, mana yang rububiyah, mana yang asma wa sifat gitu. Oke, kita lanjut. Berikut bagian warisan untuk ayah, ibu, suami tanpa anak adalah Saya Ini, angkat Bapak, tangan. Ibu. bukan. Tiga. Tanpa Saya pilih yang C, Bu. 1/6. C. C, C. 6 1/3 C. C. Salah yang C, yang A ternyata 1/3, 1/3 setengah. Ya, setengah. ibu, ayah, ibu, suami tanpa anak. Karena anaknya nggak ada, anak Oh, dari iya. almarhum Betul. maksudnya. Kalau anak Jadi kalau jadi penghalang almarhum ya, itu jadi ini tidak 1/6 ya. Tapi kalau almarhum itu punya anak, otomatis berubah lagi angkanya nanti. Ya. Oke. Lanjut. Piagam Madinah dibentuk Rasulullah untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun penyembah berhala. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Piagam Madinah sangat menjunjung tinggi sifat Tafahum. Kita harus tahu dulu sebentar. Teknik menjawab soal kita harus tahu dulu makna istilah-istilahnya. Kalau tasamuh artinya toleransi. Atau ifah itu apa namanya itu ya? Seimbang. Kemudian tafahum Paham. saling memahami gitu ya. Saling memahami. Kalau qanaah itu menerima. cukup. Nah, kira-kira kalau konstitusi Madinah ini dengan mempersatukan seluruh penduduk multi agama, multikultural itu masuknya kemana? Tasamu. Kalau yang tepatnya tasamu, tapi yang kemarin betulnya tafahum. Yang waduh. Waduh. Jadi kau udah ada yang bocoran, aduh. berarti Salah di maksudnya ABC-nya. yang betulnya kemarin waktu tes kemarin tafahum gitu ya. Iya, mungkin di ABC-nya salah waktu buat di P3K-nya. Enggak, maksudnya yang dites kemarin, maksudnya berarti yang kuncinya tafahum gitu ya. Iya. Oh, Kalau yang betulnya gitu. kan tasamu. Bentar, kita cek dulu. Yang betulnya kan kalau kadang-kadang kan soal ini menjebak Bapak Ibu. Kadang-kadang soal ini menjebak kita cek dulu kata kuncinya di mana di sini. Mencerminkan bahwa dalam Piagam Madinah sangat menjunjung tinggi nilai. Muslim Yahudi itu kata kuncinya itu, Pak. Kata kuncinya itu kan Muslim, Yahudi. Penyembah berhala. Iya. Itu kata kuncinya. Ada kan mempersatukan ini ya. Iya, mempersatukan seluruh kan. Jadi kalau mempersatukan tasamu. enggak, betul juga tafahum itu. Oh iya benar, tafahum bisa juga. Tafahum itu. Memang benar tafahum. Saling memahami. Iya, tafahum kayak. Karena di sini tidak ada indikasi kalimat yang mengindikasikan toleransi di atas itu. Iya. Jadi Bapak Ibu tingkat pengecoh daripada soal-soal itu sangatlah tinggi. Jadi itu yang harus hati-hati mungkin nanti buat teman-teman. Coba klik tafahum teh. Betul. Ya. Betul, Kawan-kawan banyak terjebak di tasamuh. Seperti saya tadi juga terjebak di tasamuh gitu. Jadi ini menjadi penting buat teman-teman bahwa nanti tingkat pengecoh soal itu sangatlah tinggi gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi kehati-hatian kita nanti. Jangan buru-buru nanti coba apa benar gitu ya. Seperti barusan seolah-olah soal ini mengarah ke tasamuh gitu jawabannya. Ternyata ketika kita cek kembali
bukan tasamuh ternyata, bukan toleransi yang dikehendaki dari kesatuan ini, tapi kata kuncinya ini mempersatukan ini. Pemahaman. Nah, ya, pemahaman, satu pemahaman gitu. Mm-mm. Membangun satu kesepahaman bahwa untuk menjadi negara kesatuan gitu. Next. Oke, kita lanjut udah. Boleh. Oke, Bu. Oke, Kita lebih kurang 5 menit lagi lah nanti. oke, siap. Nanti Dalam kita akan menciptakan intens. suasana yang nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi, yaitu sebagai berikut, kecuali kaum Yahudi damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga, dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Kemudian D, penduduk yang bukan berasal dari Madinah dikenakan pajak D. atau Yang bukan berasal dari Madinah dikenakan pajak atau membayar PT. Nah, ini kecuali ya. Iya, Bu. Ya, Kecuali. satu benar. Hati-hati juga dengan kata-kata kecuali dan yang bukan. Nah, sering itu Bapak Ibu sekalian menjebak Ini kita. pasti yang B. Metode dakwah yang didasarkan pada surah An-Nahl. Dakwah ini tadi yang dakwah kita yang dakwah berdasarkan keyakinan, kecuali hikmah. nih, kecuali kecuali Kolam. dakwah Bil bil qalam. qalam, dakwah Bil bil hikmah, qalam. dakwah Ah, mau itu hasanah, dakwah wajadilhum ihya ahsan. Yang Yang mana? A berarti, Bu. Ah, Bil qalam. Ya, Nah, berarti ya. Banyak yang terjebak jawab D kan. Ya, Nah, ini sebentar teman-teman. Kecuali. Teman-teman, ini banyak yang terjebak. Sebentar teh, yang jawabannya, persentasenya. Oke. Persentase 40% terjebak. Teman-teman ada 40% terjebak di jawaban. Jawaban terakhir apa tadi? Coba Ini geser ke dakwah wajadilhum ya ahsan. Sebenarnya yang ditanya di sana kan kecualinya yaitu A, dakwah bil qalam. Pertama, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kata-kata kecuali, ingat-ingat itu ya. Kemudian hati-hati dengan kata-kata yang bukan, karena itu, sebagai itu sering terkecoh. Kemudian ini bayangkan, hanya 27% yang betul menjawab soal ini. Berarti 27% yang lulus nanti ini untuk soal ini gitu kan. Dari total yang menjawab. Coba view berapa yang menjawab soal ini teh. kelihatan nggak udah? Udah maksud berarti nggak otomatis, nggak kelihatan jumlah otomatis yang di situ. Ya? Ada ini di pinggir. Nggak total semua. Yang betul? Nggak ada. Oh nggak kelihatan. Kalau di handphone tuh kelihatan, biasa digeser ke atas, kelihatan sekian ribu orang yang jawab soal ini gitu kan. Ini. Mana? Ini di pinggir ini. 27%. Enggak, maksudnya total yang menjawab soal yang satu ini ada berapa total semua. Itu, gitu. Berarti ini bayangkan Bapak Ibu, 27% yang betul jawab satu soal ini gitu. Nah, oleh karena itu tandai mana jawaban yang benar. Maka perlu kita latihan terus Bapak Ibu, tandai betul mana jawaban yang benar. Kemudian jangan buru-buru komplain nanti. Ini apa benar ini jawabannya Pak Bu? Kan itu kan Hero tuh merasa itu dibully sama peserta karena ya Pak Hero yang itu merasa itu bahasa kitanya bahasa Indonesianya merasa itu apalah bahasa Indonesianya merasa ini ya. Paham ada Pak merasa itu. Ya, menderita. Dibully. Nah, bahasa Indonesia merasai. Ya, dibully. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak baca betul tekstur dan redaksi soal. Ini menjadi penting ya. Bayangkan ini contoh, salah satu contoh nih dari ratusan soal, dari ribuan soal kita. Hanya 27. Ingat, menjawab soal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan aturan dan jawaban yang benar. Yang kedua, soal-soal itu panjang-panjang, literasi, aplikatif, dan butuh pemahaman dan konteks. Dan hati-hati dengan pengecoh nanti Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu akan kami bimbing terus sampai jadwal tes nanti. Kita akan intensifkan nanti pelatihan baswal ini Bapak Ibu, dan saya berharap yang rajin insya Allah lulus. Amin. Yang malas ya, Amin, amin, amin. yang malas kita doakan juga lulus gitu. Tapi kalau dia sendiri yang malas, tentu dia tidak ingin lulus gitu. Oke, saya kira udah cukup ya Susan. Saya ingin coba. Oke. Oke. Bentar, aku balikin dulu dah. Balikan kunci rumah. Kunci rumah. Oke. Udah dah. Nah, sebentar teman-teman sekalian. Coba lihat. Tadi ada yang komplain. Tolong di-mute dulu. Ini kresek. Tadi ada yang ini bertanya, mana soal-soal manajerial, sosiokultural? Kalau di link grup WA itu banyak, Bapak ada kita posting Bapak Ibu, nanti kita share ulang. Entah mungkin yang bersangkutan belum mengerjakan. Dan di grup Telegram juga sudah kita itu share kemarin dari Pak Ari kemarin. Nah, contoh ini grup Telegram kita nih. Ini contoh ada soal-soal manajerial sosiokultural. Nah, ntar. Ini kayak banyak. Saya belum mengerjakan juga lagi ini. Ini contoh. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat. Ternyata terdapat anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda pun tidak peduli karena dia tidak sopan telah menyela presentasi Anda. Bagaimana seharusnya? Nah, optionnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Optionnya sangat sesuai, ragu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Apa kira-kira jawabannya? Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Sikap Anda pun tidak peduli karena dia tidak sopan, telah menyela presentasi Anda. Gitu. Sangat tidak sesuai. Oke. Kita klik. Ya. Jadi teknik menjawab soal yang begini, Bu, Pak, sangat sesuai. Kalau dia positif, pilih sangat sesuai. Kalau dia negatif, pilih sangat tidak sesuai gitu. Jangan dipilih nomor 2, nomor 3, nomor 4, Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu pilih nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini berarti posisi Bapak Ibu ragu-ragu. Kalau dia positif, positifkan betul. Kalau dia negatif, negatifkan betul. Nah, dalam hal ini, perbuatan temannya yang selalu menyela itu sangat tidak sesuai. Tentu jawabannya ini. Jadi teknik menjawab soal-soal sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Jadi nanti seperti nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau apa tuh Pak? Kalau jawabnya ragu-ragu, pasti orang itu pasti ragu untuk lulus itu Pak. Nah itu dia. Berarti dia. Aduh kena bully. Pasti dia ragu. Dia pun ragu dengan dirinya. Ini saya layak nggak saya ini katanya. Nah ini satu lagi. Jadi kuncinya itu ya Bapak Ibu. Ini sama halnya seperti peserta tahap 1, tahap 2 kemarin juga seperti itu kami sampaikan. Oke, saya memilih untuk tidak naik kereta lagi untuk berangkat ke kantor dan memilih menaiki motor meskipun datang terlambat. Ini sangat tidak gimana? Sesuai itu. Sangat tidak sesuai. Iya, ingat menjawabnya harus sesuai idealnya. Kalau kita menjawab soal sosiokultural, manajerial, dan wawancara, bukan menurut kebiasaan kita atau menurut ideal kita, tetapi jawablah menurut idealnya aturan. Kalau naik motor terus terlambat dan Anda harus bersikukuh untuk naik motor, tidak mau naik kereta, saya rasa sangat tidak sesuai. Nah ya itu kan, betul kan? Biarlah terlambat, yang penting naik motor. Itu ASN nggak seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kalau di ASN itu bagaimana datang itu tidak boleh terlambat gitu. Tidak Jadi profesional namanya itu, Pak. tidak profesional, tidak profesional. Jadi kalau ada yang seperti ini, ingat aja. Maka teman-teman kemarin banyak yang tinggi-tinggi nilai sosiokulturalnya, manajerialnya, dan wawancaranya, rata-rata itu tinggi tuh. Karena apa? Karena teknik dan triknya udah dapat gitu. Gue 100. Ada yang 100. Iya. Cuman sayang sekali di teknis lemah kadang-kadang sebagian. Padahal sarjana pendidikan agama Islam itu. Kan nggak fokus ke sana. Iya. Oke, satu lagi. Selebihnya nanti Bapak Ibu kerjakan masing-masing ya. Kita hanya kenapa kita bahas ini supaya Bapak Ibu tahu triknya. Ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, Anda bertemu dengan seorang yang langsung memarahi Anda. Padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahinya kembali atas apa yang ia lakukan pada Anda. Ini Tidak sesuai. Sangat ya tidak tidak. sesuai. Ya, kalau Sangat dia tidak marah ke sesuai. Anda pun marah ke dia, baku hantamlah jadinya di jalan itu. Iya. Nah, jadi Anda pun memarahinya. Menurutmu gimana, sesuai atau tidak Sangat tidak ragu-ragu? sesuai. Saya kira sangat tidak sesuai. Jadi kalau ada orang seperti itu, ada cara-cara lain yang lebih bijaksana. Sangat sesuai. Ya. Karena yang dituntut itu kan Pak manage-nya Pak kan. Nah ini contoh Ada yang sangat manajerialnya. sesuai. saya ketawa baca. Ada 15% yang menjawab sangat sesuai gitu kan. Ada masalah apa Ya, sebenarnya? sangat setuju dia bahwa orang yang memarahinya itu dia marahi kembali. Itu sangat sesuai katanya kan. Nah, Berarti Pak ini 15% nggak lulus nih. Menjawab itu Pak. Iya Pak ya. Ya, kalau jadi yang iya, 15% yang memilih sangat sesuai itu berarti orang yang menjawab itu ditanyakan kepribadiannya itu Pak. Nah itu dia. Ini kan sebenarnya kan kepribadian sebenarnya, sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu kan rata-rata personality kita yang ditanya kan. Iya. Ada orang marah ke kita di jalan, kita nggak kenal sama orang itu. Maka sikap kita seharusnya kata yang 15% ini kita harus marahi pula dia katanya kan. Nah, tetapi ada 79%. Oke, kita masih masih buka sampai teman-teman yang masuk grup pembekalan itu akan dibimbing sampai jadwal tes seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi oleh karena itu kalau ada yang join di Zoom kita ini tapi belum join di mendaftar seperti teman-teman yang udah join di grup itu, ya silakanlah mendaftar. Saran kami, ayo latihan belajar bareng kita. Tapi kalau umpamanya ragu-ragu, enggak lah, saya ngintip-ngintip doang aja, nggak apa-apa gitu ya. Intinya kita mencoba memfasilitasi agar persiapan kita lebih maksimal. Itu aja untuk malam ini, Bapak Ibu sekalian, dari saya. Kita sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Ibu Susan. Insyaallah nanti polanya Bu Susan, kita akan seperti tadi, di setiap pembekalan itu ada 20 butir atau 50 butir soal yang kita bahas supaya terlatih terus kita. Intinya itu. Nah, oke. Saya kira itu Bu Susan, saya kembalikan ke Bu Susan. Oke. Terima kasih Pak Melvi atas penjelasannya. Ini sedikit ya, kemarin